Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini masih tetap berjudul Keris Penggol Ireng part yang kedua. Jadi part yang kedua ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Dio Seta. Dan kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman, ataupun di karya karsa beliau. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Simak baik-baik dan perhatikan baik-baik video ini, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemudian perayaan pembuka. Suara gending gamelan sudah mulai terdengar sampai ke rumah Mbok Nasri. Tepat saat warga selesai menunaikan sholat isya, mereka terlihat berbondong-bondong berjalan ke arah lapangan belakang desa sambil menghampiri dan juga mengajak tetangga-tetangganya. "Mbok, sudah mulai loh Mbok," teriak salah seorang warga yang kebetulan melewati rumah ini. "Enggeyu, duluan saja," teriak Mbok dari dalam rumah menjawab ajakan dari tetangganya itu. "Ya wes, tak duluan, tak anteni di sana yo Mbok, tak tunggu di sana," balas ibu itu. Aku pun segera bersiap-siap merapikan baju yang ku kenakan. Baju sederhana yang ada diberikan oleh Mbok Nasri, namun cukup pas di badanku. Sudah lama tidak ada yang bikin panggung di desa ini, mungkin karena banyak yang gagal panen juga. Cerita Mbok sepanjang perjalanan. "Nah, kalau yang ini yang ngadain siapa Mbok?" tanyaku. "Dari perangkat desa. Kalau tidak ada warga yang nanggep, ya biasa dari desa yang ngadain biar ada hiburan untuk warga," cerita si Mbok. "Di tempatku hiburan seperti ini sudah jarang. Sekalipun ada yang datang, paling hanya pasar malam." Namun pertunjukan yang bisa ditonton gratis oleh warga sepertinya sudah lama sekali. Semakin mendekat ke arah lapangan, semakin keras suara alunan musik yang kudengar. Saat sampai di sana, aku tertarik dengan beberapa warga yang sudah siap lebih dulu sambil menggelar meja dan jajanan anak-anak untuk meremehkan acara ini. "Wah, banyak jajanan juga ya Mbok. Jadi kangen waktu Indira masih kecil," ucapku yang menjadi sangat semangat saat melihat suasana di tempat ini. Seorang bapak tua memarkirkan sepedanya dengan memajang permen di sebuah batang yang dibentuknya sendiri dengan gula dan pemanas di sepedanya. Tukang bakso yang tadi pagi kulihat berjualan keliling di desa itu kini memarkirkan gerobaknya di sebelah penjual mainan bambu yang dikerubuti oleh anak-anak. "Ini Mbok, ada uang, sana jajan," ucap Mbok yang memberikan selembar uang padaku, layaknya memberi uang jajan kepada anaknya. "Aduh Mbok, nggak usah." "Sudah nggak apa-apa, nggak lengkap kalau kesini tapi nggak jajan," ucapnya dengan sumringah. "Makasih ya Mbok." Aku segera menerima uang 10 ribuan yang diberikan oleh si Mbok dan segera memilih-milih jajanan yang sedari tadi membuatku ingin mencoba satu persatu. Aku mulai dengan menuju ke seorang bapak penjual bakso, yaitu bakso tusuk yang sedari tadi aroma hangat dari pancinya memanggilku untuk menghampirinya. "Pak, ngantri 10 tusuk ya," ucapku yang ikut berkerumun dengan beberapa anak kecil yang sudah mengantri lebih dulu. "Enggak Mbak, ditunggu sebentar ya Mbak," balasnya yang dengan sigap segera memenuhi permintaan para penggemarnya yang berebutan menyerahkan uang untuk membeli dagangannya. Tidak butuh waktu yang lama untukku mendapatkan giliranku. Aku segera kembali menghampiri Mbok yang sempat beberapa kali mengobrol dengan warga. Namun sebelum kembali sampai ke Simbo, aku tersadar dengan keberadaan seorang anak kecil yang mengenakan sarung yang kemarin sempat berpapasan denganku.
Dia sedang berebutan jajan bersama anak-anak yang lebih kecil darinya. Aku dan juga Simbok memilih duduk di tikar tepat di depan panggung bersama beberapa warga yang beberapa kali melemparkan senyum kepada kami. Tepat saat suara gong terdengar, warga segera memenuhi tikar di sekitarku. Wajah Simbok sudah tidak sabar menantikan acara apa yang akan disajikan di panggung di hadapan kami ini. Walaupun sampai saat ini suasana terlihat meriah, tetap saja sesuatu seperti merasa menusuk jantungku. Ya, sesekali saat teringat apa yang terjadi dengan orang tua dan juga Mbak Yuku. Suara kidung gamelan mengalun mengantarkan sebuah cerita yang dibacakan oleh seseorang dalang yang menjadi narator dalam pertunjukan wayang dagelan ini. Walaupun disebut wayang, tapi ceritanya tidak bagus seperti cerita pewayangan. Cerita dibuka dengan tingkah laku Ponokawan yang dipadukan dengan cerita sehari-hari yang berkali-kali membuat penonton terpingkal-pingkal. Sudah, aku mau pergi saja dari sini. Aku akan pergi mengarungi lautan, ucap Toko Gareng yang membelakangi Petro sambil membuang muka. Ojo, jangan Reng, tahan Petro dengan wajah khawatir. Kau tidak bisa menghalangiku. Keputusanku sudah bulat untuk mengarungi lautan. Palas Gareng yang berbalik membelakangi Petro ke sisi lainnya. Enggak gitu. Masalahnya setauku mengarungi lautan itu mustahil. Yang aku tahu karung lebih cocok buat ngarungin beras, jawab Toko Petruk yang diiringi dengan suara musik dan simbal yang memecahkan tawa seluruh penonton di lapangan itu. Simbok benar-benar tertawa lepas saat itu. Aku pun mulai terlupa dengan masalahku dan mulai bisa menikmati acara ini. Saking serunya kami semua tidak sadar bahwa waktu sudah mulai mendekati tengah malam. Lakon pengisi acara mengistirahatkan sebentar para pemainnya sebelum nanti kembali melanjutkan acaranya. Penonton dengan setia menunggu di tengah dinginnya malam karena memang sudah yakin puncak acaranya akan lebih seru nanti. Tapi entah tanpa ada alasan yang jelas, saat itu aku merasa gelisah seolah merasakan sesuatu yang aneh. Arum, kamu pulang saja sama ibu ya. Terdengar suara anak bersarung tadi dari jauh menyuruh pulang teman perempuan seumurannya. Wajahnya terlihat aneh sambil menatap ke atap-atap desa, seolah sesuatu yang membuatnya menjadi tidak nyaman. Suara gong terdengar kembali, pertanda acara berikutnya akan segera dimulai. Kali ini suara gong itu tidak disaut dengan musik lainnya, melainkan diganti dengan sosok bayangan seseorang yang menari dengan aneh di belakang kain putih yang disinari dari belakang. Aku mencium aroma kemenyan yang berasal dari belakang panggung. Saat itu juga aku benar-benar merasakan suasana berubah menjadi aneh. Warga saling bertanya-tanya, namun rasa penasaran mereka membuat mereka tetap bertahan di tempat itu. Tidak ada yang terjadi, hening hanya suara warga yang berbisik-bisik yang terdengar. Namun sosok wanita di belakang kain putih itu tetap menari dengan aneh dan semakin aneh. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Aku pun mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Seorang warga mencoba mendekat mencari tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Sialnya sebelum warga itu mendekat, sebuah benda terlempar dari atas kain putih ke tengah-tengah warga. Warga yang kejatuhan benda itu tiba-tiba berteriak dengan histeris sampai kesetanan. Kepala, itu kepala orang, teriak seorang ibu-ibu yang seketika ketakutan disusul dengan warga di sekitarnya yang ikutan panik. Tidak lama kemudian sebuah kepala kembali terlempar dari balik kain. Kali ini aku yakin itu adalah kepala pemeran salah satu Ponokawan yang sedari tadi menghibur kami. Tolong, ada apa ini? Teriak warga lainnya yang semakin panik. Saat itu juga kain putih di panggung tersibak dan terlihat seluruh pengisi acara, pemain musik dan dalang narator sudah mati bersimbah darah. Dan di atas panggung hanya ada seorang nenek-nenek yang tertawa gila dengan rambutnya yang acak-acakan dan mulutnya yang berlumuran darah. Nenek gila, apa yang kamu lakukan?
ucap seorang warga yang mencoba mendekati nenek itu. Namun orang itu mendadak terhenti, sesuatu seperti mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi dan membantingnya ke tanah. Kemudian terdengar suara hek-ya. Suara itu terdengar dari nenek itu yang masih menari-nari sambil tertawa di panggung di atas mayat-mayat para pengisi pentas. Warga berlarian meninggalkan lapangan. Aku yang sebelumnya memeluk Simbo segera menariknya untuk segera pergi kembali ke rumah, walaupun aku tidak tahu apakah kami bisa aman di rumah. Saat meninggalkan lapangan, seluruh warga menjerit ketakutan dengan histeris. Aku baru sadar penyebab ketakutan itu berasal dari sosok-sosok yang saat ini terlihat berseliweran di desa. Desa Wadirejo, desa yang sejak tadi pagi dipenuhi dengan hiruk-pikuk warga desa, kini berubah 180 derajat. Setiap jalan-jalan di desa dipenuhi oleh makhluk-makhluk buruk rupa yang berkentayangan. Mulai dari sosok pocong yang menatap kami dari atap-atap desa, kuntilanak yang memainkan kursi goyang di teras rumah, hingga roh-roh dengan wajah yang tidak berbentuk berseliweran di jalan. "Duk, ada apa ini, Duk?" ucap Simbo yang ketakutan. Aku tidak mampu menjawab apa-apa dan hanya bisa memeluk Simbo dan berjaga agar tetap dekat dengan warga lain. Butuh lebih dari 100 nyawa untuk kebangkitan Doro. Terdengar suara nenek yang berjalan tertati menghampiri warga desa dari belakang. Pemandangan saat itu terlalu mengerikan bagi kami. Di hadapan kami berkumpul dengan macam demit yang menguasai desa, dan di belakang kami datang seorang nenek gila yang kuduga juga adalah biang dari semua ini. Tunggu, nenek itu. Aku menyipitkan mataku dan mulai mengenali bahwa nenek itu adalah nenek yang terlihat saat aku sakit kemarin dan yang muncul di kamar mandi. Tidak, ternyata itu bukan halusinasiku. Gumamku dengan wajah yang semakin pucat. Tubuhku lemas, aku tidak tahu apa yang harus kami perbuat, sampai tiba-tiba terdengar suara anak laki-laki yang berteriak. "Kesini, desa sebelah aman," ucap anak laki-laki bersarung yang melemparkan berbagai macam benda ke tanah bersama seorang anak perempuan. Entah apa yang dilakukannya, namun jalan yang dilempari benda oleh mereka tidak didekati oleh roh di sekitaran desa. Kami semua berlari mengikuti arahannya. Samar-samar aku melihat bibir anak itu terus membaca doa-doa yang ku tahu adalah doa untuk menenangkan roh-roh yang sudah meninggal. Terlihat raut muka takut di wajahnya, namun dia tetap memaksakan diri untuk memandu kami. Belum sempat meninggalkan desa, tiba-tiba aku dan juga Simbo yang berjalan dengan lambat dihadang oleh nenek tua gila itu yang tiba-tiba ada di hadapanku. "Cahayu, ayo ikut Eyang. Doro pasti senang ketemu kamu," ucap nenek setan itu yang berjalan mendekatiku dengan tangan di belakang bersama berbagai makhluk yang mengikuti dirinya. Jangan ganggu Indira," teriak Simbo yang mencoba mengusir nenek itu sambil melempar batu ataupun apapun itu yang ia temui. Aku menahan Simbo dan terus mengajaknya untuk kabur, namun terlambat. Sepertinya nenek itu sudah mengincar diriku. Mbak, kesini mbak, lari," ucap bocah tadi yang terus melemparkan benda seperti garam dan beberapa kunir yang segera dijauhi oleh setan-setan di sekitarnya. Aku tidak mampu berpikir apa-apa lagi. Bila memang makhluk ini mengincarku, setidaknya bocah itu bisa menolong Simbo agar selamat. Maksud saya, Mas, tolong bawa Simbo," teriakku sekeras mungkin dan segera berlari ke arah perlawanan dari Simbo dan jalan yang dibuat bocah itu. Benar saja, seluruh makhluk yang sedari tadi mengerubungi desa segera menatap ke arahku dan bersiap mengejarku. Aku berlari dan terus berlari. Tidak mungkin aku berlari ke arah desa sebelah bila ternyata makhluk-makhluk ini yang mengincarku. Di tengah redupnya jalanan desa, aku terpaksa berlari ke arah hutan belakang desa yang sempat dilarang oleh bocah itu. Tidak ada pilihan lain saat itu. Sialnya sepanjang aku berlari,
hanya berbagai macam makhluk seperti pocong dan dedemit yang ikut berlari di sekitaran semak yang berada di sekitarku. Nggak usah lari, Cak Ayu. Nenek pasti nangkap kamu. Tiba-tiba sosok nenek tadi sudah ada di hadapanku. Aku berbelok menerobos sisi lain hutan mencoba menghindarinya lagi. Tidak sedikit luka di tubuhku yang diakibatkan oleh duri dari tanaman hutan ini. Mungkin aku akan menyesal berlari ke dalam hutan di gelapnya malam seperti ini. Terangnya cahaya bulan hanya semakin memperjelas keberadaan puluhan pocong yang sudah bertengger di pepohonan menatap tajam ke arahku. Aku hampir putus asa untuk berlari sampai tiba-tiba aku melihat sebuah rumah kayu tua yang berada di tengah hutan ini. Di sebelahnya ada sebuah pohon tua yang sangat besar dengan akar yang menjuntai dan terlihat mengerikan. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari memasuki rumah itu dan menutup pintunya rapat-rapat. Entah apa bangunan riot ini bisa melindungiku dari demi-demi tadi. Gelap, sangat gelap, tidak ada penerangan di bangunan tua ini. Seketika saat aku masuk hanya suara nafasku saja yang terdengar di telingaku. Aku duduk menekuk kakiku, menahan pintu rumah sambil menahan tangis. Bagaimana mungkin aku bisa terjebak di sebuah rumah reot di tengah hutan sementara demit-demit sudah memenuhi hutan ini dan mengincarku. Cahayu, kalau sudah sampai. Terdengar suara mengerikan nenek itu yang berjalan menyeret kakinya mendekat ke arahku. Kali ini aku tidak bisa menahan tangisanku dan seketika air mata membasahi wajahku yang sudah pucat pasi. Suara langkah kaki terus mendekat, jantungku berdegup semakin kencang bersamaan dengan semakin dekatnya langkah kaki itu. Sampai tiba-tiba suara kaki itu menghilang. Aku menunggu beberapa saat dan aneh, suara langkah kaki itu benar-benar tidak ada lagi. Ku coba mengatur nafasku dan mengumpulkan keberanian untuk memastikan keadaan di luar. Aku berdiri dan mendekat ke arah jendela kayu yang memiliki celah-celah kecil untuk mengintip. Saat ini rasa takutku sama sekali belum hilang, hingga aku harus memaksa kakiku yang masih gemetar untuk berdiri mengintip dari lubang itu. Nenek sudah sampai. Tepat saat aku memejamkan mataku, di jendela wajah nenek itu tepat berada di hadapanku, dengan tawanya yang mengerikan dari mulut yang sudah dipenuhi dengan darah itu. Sontak saja jantungku benar-benar berdegup dengan cepat. Aku terjatuh ke belakang dan sekuat tenaga merangkak melarikan diri ke belakang rumah. Berkali-kali aku terjatuh, tidak mampu menahan lemahnya kakiku sampai tiba-tiba aku seperti menabrak sesuatu yang mendekat dari arah belakang rumah. Terlalu gelap, aku tidak dapat memastikan apa atau siapa yang kutabrak barusan hingga tiba-tiba nyala api kecil menyulut ke sebuah lampu minyak yang dibawa oleh seseorang yang kutabrak tadi. "Ngapain kamu di sini?" Seorang nenek, itu ucapan seorang nenek. Tapi aku memastikan nenek itu bukan nenek yang tadi mengejarku. Ia sudah sangat bungkuk, wajahnya terlihat sangat tua, namun setidaknya pakaian dan tubuhnya masih terawat. "Sudah, ayo kita keluar," ucap nenek itu. "Nek, ada setan di luar, Nek. Ada nenek tua juga di luar. Dia sudah membunuh beberapa orang," ucapku memperingatkan. Nenek itu benar-benar tidak menggubris dan terus berjalan ke arah pintu rumahnya dengan membawa sebuah lampu minyak yang menggantung di tangannya. Tepat saat nenek itu membuka pintu itu, ya, sosok nenek yang sedari tadi mengejarku sudah berdiri tepat di depan pintu dengan wajah yang sangat mengerikan. Aku ingin memperingatkan nenek yang membawa lampu tadi, namun aku sendiri terlalu takut. Bahkan hanya isak tangis saja yang keluar dari mulutku, tapi yang terjadi benar-benar di luar pikiranku. Melihat nenek tadi terkapar di tanah, seluruh demit yang memenuhi hutan terlihat gentar. Aku pun memberanikan diri untuk mendekat ke pintu keluar. Kamu Nyai Jambrong," ucap nenek setan itu yang tiba-tiba terlihat panik. "Ah, dukun goblok,
Nek kowe wis ngerti, ndang lu ngomono, ojo wani-wani nyedaki omahku. Wah, dukun goblok kamu. Kalau kamu sudah tahu, cepat pergi. Jangan berani-berani mendekati rumahku, ucap sosok nenek yang disebut dengan Nyai Jambrong itu. Bukan, saya tidak bermaksud mengganggu Nyai. Hanya wanita itu. Kami ingin wanita itu, ucap nenek itu. Ah, aku tidak peduli. Pergi sana, ucap Nyai Jambrong dengan wajah penuh kekesalan. Namun bukannya pergi, nenek itu malah berdiri seolah bersiap menghadapi Nyai Jambrong. Ah, ora iso. Bocah kuwi wis disumpah kanggo wadah keris penggolo ireng. Wis wayahe keris Ndoro Agung Sangka Kala bakalan bangkit. Ah, tidak bisa. Anak itu sudah disumpah untuk menjadi wadah keris penggolo ireng. Sudah saatnya keris Ndoro Agung Sangka Kala benar-benar bangkit, ancam nenek demit itu. Nyai Jambrong tidak bergeming, ia terus menatap nenek itu dengan tatapan penuh ancaman. Apa kowe tahu krungu Nyai Jambrong wedi karo wong liya? Apa kamu pernah dengar Nyai Jambrong takut dengan orang lain? Ucap Nyai Jambrong dengan sombongnya. Jangan sombong. Kesaktianmu tidak akan cukup melawan Doro, ancam nenek itu lagi. Memang tidak akan cukup, tapi kalau hanya untuk memisahkan kepalamu dari tubuhmu itu, aku tidak butuh waktu yang lama. Seketika ucapan Nyai Jambrong membuat wajah nenek itu menjadi pucat. Tawa sombongnya yang sedari tadi meneror warga desa seketika menghilang. Urusan kita belum selesai. Jangan coba-coba melindungi wanita itu. Semua selir Doro diutus untuk mengambil jantung wanita itu dan seluruh keluarganya. Tepat sesudah menyampaikan ancaman itu, nenek itu pun mundur dan setengah berlari, seolah ketakutan dengan sosok yang dipanggil Nyai Jambrong ini. Nyai, terima kasih, ucapku yang mulai merasa tenang. Tidak usah bilang apa-apa, aku tidak menolongmu. Lambat laun, kamu pasti akan mati. Masalahmu terlalu besar. Aku tidak bisa berbuat lebih jauh dari ini, ucap Nyai Jambrong yang segera menutup pintu dari luar dan berjalan meninggalkan rumah di bawah pohon besar itu. Nyai tahu apa yang terjadi dengan saya. Apa saya tidak ada harapan untuk bisa selamat? Tanyaku yang mengejar Nyai Jambrong yang sepertinya bergegas menuju desa. Saya tidak tahu. Keturunanmu sudah mengikat sumpah dengan sosok yang mengerikan. Tidak lama lagi akan ada bencana yang mengakibatkan banyak korban akibat sumpah itu, ucapnya yang terus memaksa berjalan dengan buru-buru. Terus saya harus bagaimana, Nyai? Sekalipun aku mati, bencana itu tetap akan ada kan? Balasku lagi. Kamu ikut saya. Cucuku kenal beberapa pemuda yang mungkin bisa membantu kamu. Seseorang pemegang keris pusaka dan seseorang yang dipercayakan roh kera pelindung hutan Wanamarta, ucapnya. Aku kemudian terhenti mendengar ucapan Nyai Jambrong itu. Sekilas cara ia menceritakan kedua pemuda itu seperti sebuah dongeng cerita rakyat yang mustahil ada di zaman sekarang. Namun kejadian yang menimpaku beberapa hari ini tidak memberiku pilihan lain untuk mempercayai cerita itu. Memang mereka itu siapa, Nyi? Dukun, tanyaku. Nyai Jambrong menggeleng, ia sedikit tersenyum saat mengingat tentang pemuda itu. Yang satu namanya bocah monyet, yang satu lagi sering dipanggil bocah itu. Aku sedikit tertegun mendengar panggilan aneh yang disematkan Nyai Jambrong pada kedua pemuda tersebut. Namun mimik mukanya yang berubah saat mengingat kedua orang itu sedikit meyakinkanku bahwa ada kesempatan bagiku untuk menghentikan tragedi yang dimulai oleh keluargaku melalui kedua orang yang ia ceritakan ini. Kemudian api di tengah hutan. Rimbunnya pepohonan yang berbatasan dengan lembah saat ini membuat raut wajah Dirga seolah terkagum-kagum dengan pemandangan yang dilihatnya. Mas Danan, memang beneran ada desa di sekitaran jurang ini? Tanya Dirga. Udah jalan aja, nanti kamu juga bakal tahu, jawabku sambil melempar senyum kepadanya.
Itu temenmu kamu tinggal sendiri di belakang? Tanya Mas Jagat sambil melirik ke arah Cahyo. Wis mas, biarin aja. Dia sendiri yang mau bawa barang-barang sebanyak itu. Sudah tahu medannya berat-berat. Jawabku sambil meninggalkan Cahyo yang repot-repot dengan pisang-pisang dan berbagai hasil panen yang ia bawa. Loh, ini kan buat Sekar sama Pak Sardi. Masa kesana nggak bawa apa-apa? Teriak Cahyo dari belakang. Ya nggak usah sebanyak itu juga. Ia ngerti kamu suka sama Sekar, tapi ya jangan nyusahin. Balasku dengan sedikit ketus. Siapa yang suka sama Sekar? Itu tuh namanya etika bertamu. Lagian nggak nyusahin kok. Balas Cahyo dengan sombong. Yo, karep mula terserah. Lagian Pak Sardi kan juga punya kebun pisang. Desa Windu Alit juga penghasil sayuran. Ngapain dibawain lagi? Ucapku. Seketika saat itu raut wajah Cahyo berubah dan menyusulku. Lah, wasem kamu. Kok kamu itu gak bilang Pak Sardi punya kebun pisang? Terus sia-sia dong ini. Ucap Cahyo dengan wajah yang sedikit merasa malu. Aku sedikit tertawa melihat raut wajah Cahyo. Lah kamu gak ngomong, kirain emang sengaja untuk bakal perjalanan. Wis lah, Mbuh. Balas Cahyo dengan segera mendahuluiku dengan raut wajah yang berubah suntuk. Sementara itu Mas Jagat dan juga Dirga hanya tertawa mendengarkan perbincangan kami. Setelah melalui beberapa jam perjalanan mencapai sebuah sungai yang menandakan bahwa sebentar lagi kami akan sampai di desa yang tidak pernah kulupakan hingga saat ini. Sebuah desa yang warganya pernah menolongku saat dulu sempat tersesat saat aku terjatuh di jurang pendakian di kaki Gunung Merapi. Sebuah desa tempat terjadinya sebuah kutukan gending alas mayit yang mengorbankan banyak korban jiwa. Dan sebuah desa yang mengenalkanku pada seorang wanita yang juga tidak akan pernah bisa kulupakan, Laksmi. Kok bengong kamu? Ucapan saya mengagetkanku yang sedang melamun mengingat kejadian tentang Laksmi. Enggak, cuma kaget aja sekarang udah ada jembatan buat nyeberangin sungai ini. Kayaknya desa Windu Alit sudah sedikit lebih maju ya. Jawabku yang mencoba mencari alasan yang kebetulan melihat sebuah jembatan baru di sungai itu. Iya juga ya, kalau begini mungkin suatu saat kita bisa bawa motor ke sana, balas Cahyo. Aku mengangguk dan terus melanjutkan perjalanan, sementara Dirga dan Mas Jagat masih dengan senangnya menikmati udara segar di hutan ini. Saat hampir mencapai desa, mendadak Dirga terhenti dan memperhatikan sesuatu di antara bebatuan di pinggir sungai. Mas Danan, bukannya ini bercak darah? Ucap Dirga yang tersadar akan keberadaan noda berwarna merah yang membekas di antara beberapa bebatuan besar. Aku dan yang lain segera menghampiri bebatuan yang dilihat oleh Dirga, dan benar, di batu itu terlihat bekas cairan merah menyerupai darah yang mengering. Saya mencoba menyentuhnya dan juga mengendusnya. Ini benar darah. Semoga saja bukan darah manusia, ucap Cahyo yang segera berdiri seolah ingin secepatnya bergegas untuk sampai di desa Windu Alit. Yuk, hati-hati man. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, dan masuk ke part yang ketiga nantinya. Jadi kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana petualangan Cahyo dan temannya ini berlanjut. Karena cerita dari Mas Dioseta ini benar-benar sangat menarik untuk kalian nantikan. Jadi tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Dan pokoknya terima kasih atas support kalian selama ini, dan semoga kalian tetap setia di channel ini. Bangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Dan nantinya saya akan juga memperbaiki kualitas maupun audio maupun visual yang nantinya akan saya sajikan untuk kalian semua. Terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya ya teman-teman, dan juga kelanjutan dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.